Oke guys, balik lagi di channel gua Obi Obet. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang cara pemilihan iguana yang bagus bagi pemula ya. Kadang kan beberapa orang itu tergiur dengan harga murah atau dengan apalah iming-imingnya ini kualitas bagus atau apa, tapi kalian jangan tertipu. Ini beberapa cara untuk cara pemilihan iguana yang baik dan benar. Piaraan gua ini si Mila namanya, kebetulan dia betina. Nah kadang beberapa orang yang cari iguana itu dari kecil, ini tuh betina apa jantan sih gitu kan. Sebenarnya rata-rata iguana untuk saya segini ini ukuran berapa senti ya, 45an lah, 45 cm itu kadang belum tahu mana itu betina mana itu jantan. Diam dulu dong sini. Rata-rata iguana itu biasanya kelihatan dari size 70 cm, 60 cm sampai 70 cm untuk kalian tahu mana itu jantan, mana itu betina. Tapi kalau misalkan kalian expert seperti orang lain, itu kalian udah tahu untuk size segini itu betina apa jantan. Cara ngebedain jantan sama betina itu cukup mudah ya, cukup mudah. Kalian tinggal cek pemoralnya. Itu pemoral terletak di sini. Paha bagian belakang ya, paha bagian belakang, bagian bawah lah. Jadi kalau misalkan betina itu dia nggak keluar femoralnya, yang kecil-kecil ini nggak keluar. Kalau misalkan jantan itu pasti gondrong, gondrongnya kayak spike di atas. Nah ini spike-nya di atas. Nah itu kalau misalkan si iguana itu betina ya, kayak si Mila ini betina. Dan si dari pangkal ekornya pun itu kelihatan. Kalau misalkan jantan itu biasanya dari lizard atau kadal itu biasanya agak gemuk, jadi ada gemuk dua gini. Nah ini gambarnya. Nah itu pasti fix jantan ya. Nah sekarang untuk kualitasnya sendiri, aduh gak bisa diam lagi. Nah untuk kualitasnya sendiri itu kalian untuk memilih iguana itu gampang banget. Satu pasti dari fisik lah ya, satu dari fisik. Itu fisiknya dari mana aja yang sensitif dan emang harus bener dirawat dan dipilih oleh kalian, itu dari bagian ekor. Jadi si ekor iguana itu harus lancip, harus lancip. Nah kayak si Mila kayak gini lancip, nggak boleh ada tumpul. Itu kualitasnya udah bagus untuk dari segi ekor. Setelah ekor itu kalian bisa bertahap ke kuku ya, anatomi si jari-jarinya itu harus lengkap, nggak boleh ada yang bengkok atau misalkan ada yang cacat. Kadang si kuku itu ya, kadang si kuku yang udah copot itu nggak sejajar gitu, nggak sejajar kayak kuku-kuku biasanya. Itu untuk tahap keduanya ya. Terus kalian lihat spike itu kayak ini yang mencos-mencos itu. Nah itu kalian bisa detailing dari atas sampai ke bawah, sampai ke pangkal ekor kayak ke sini. Itu rata-rata si spike itu harus rata, jadi sama, panjang pendeknya itu sama. Nah untuk si Mila sendiri ini ada yang telat satu, itu sebenarnya normal ya kalau telat. Tapi nanti kalau misalkan udah gede, udah size 60, 70 itu biasanya si spike itu ngikut sejajar gitu. Tapi tergantung gimana perawatan kalian juga. Terus ke 1, 2, 3, 4. Keempat itu di badan. Kadang iguana yang sakit itu badannya nggak semontok gini. Nah kalian bisa lihat ini montok banget, ini montok. Dan ya kalian lihat ini kualitasnya agak
bagus ya, menurut gua bagus. Kenapa gua keep selama ini dari baby. Nah ini anakan dari si Snow, ini induknya. Nah gua dapat dari Taman Iguana Bandung. Taman Iguana Bandung, teman gua yang ada di vlog-vlog sebelumnya, si Kang Erpan. Ini anakannya si Snow, jadi menurut gua ini bakal bagus kayak induknya. Nah terus langkah berikutnya kalian lihat dari ini. Deulak yang ini nih. Itu harus bener-bener mulus, gak ada sobek, gak ada apa. Karena kenapa? Karena mungkin ada beberapa iguana yang emang sobek di bawahnya atau misalkan badannya, karena itu biasanya di koloni. Nah next itu dari mata. Kenapa kita harus lihat dari mata? Beberapa hewan sakit itu matanya akan berair, matanya berair. Cileh ya, cileh itu apa ya bahasa Indonesia itu. Nah itu kelihatan si iguana atau hewan itu sakit ya kalau kayak kita ngelihat dari mata. Nah ini yang paling penting agar kalian gak ketipu, itu kalian lihat dari pangkal ekor. Nah pangkal ekor ini harus bener-bener isi ya, harus bener-bener isi. Pangkal ekor sama paha itu sama. Dari pangkal ekor misalkan udah ada kerutan, itu menandakan iguananya sakit banget, dari pencernaan, dari kesehatan dan lain-lain. Dan kita juga lihat dari paha. Kalau misalkan paha dia udah kecil, pewat gitu, itu nggak bagus lah, nggak bagus. Kadang kan ada yang suka jualan itu misalkan murah lah, dengan harga murah. Misalkan hijau Colombia kayak gini, itu banyak lah jenisnya. Ada Sapador, ada Colombia, tergantung kesukaan kalian lah. Kalau gua penikmat iguana yang penikmatnya tuh mutasinya gitu kan, jadi lebih baik yang jadi bagus atau yang biasa aja itu udah banyak lah ya. Nah untuk Colombia sendiri itu mutasinya menurut gua bagus. Kenapa? Karena nanti si warnanya tuh bakal ada yang jadi putih, ada yang jadi abu-abu, kadang juga hitam tapi gradasinya tuh putih. Itu bagusnya iguana. Nah kalian jangan pernah tertipu sama harga yang murah ya, sama harga yang murah. Misalkan per ekornya 200.000, itu emang pasaran lah, untuk baby emang pasaran. Tapi kalian hati-hati pilih dari baby, itu ciri-cirinya kayak tadi. Terus untuk nextnya kalian cari motif yang emang bagus ya. Kadang kan ada beberapa pertanyaan, itu motif iguana gitu-gitu aja, hijau, merah, apalagi kuning, biru kayak gitu kan, putih. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu motifnya itu kayak gimana, kalian coba jemur. Nah nanti pas jemur itu pasti rata-rata iguana full hitam, nggak hitam banget sih, jadi lebih gelap lah, si warna hijau atau warna merah itu agak gelap. Nah nanti kalian tinggal ademin si iguananya, dan ini lihat, kalian bisa lihat mereka bakal tumbuh corak-corak yang berbeda. Nah kadang si mutasinya itu ada dari coraknya, kadang ada jadi army gitu kan, ada iguana yang disebutnya iguana army atau iguana apa, itu banyak lah, banyak motif-motif sendiri. Tapi ya itu intinya, kalau kalian memilih iguana yang baik dan benar, satu dari tadi, ekor itu harus lancip ya, ekor harus lancip. Kedua, jari dan anatomi kuku kakinya itu harus full ada, jangan sampai ada yang bengkok atau apa, itu udah masuk ke minus. Terus next itu kita punya spike-nya itu harus rata dan jangan ada yang patah ya. Kalau patah itu lama banget. Spike dan kuku itu lebih lama spike tumbuhnya menurut gua ya. Terus di deulaknya itu kalian harus cari yang nggak sobek. Kalau misalkan sobek itu celaka banget lah, karena ini gak bakal tumbuh dengan normal dan gak bakal tumbuh kembali kayak ekor. Terus dari badan, nah kalian harus hati-hati juga. Kadang iguana gemuk tapi perutnya doang, itu kalian juga bakal ketipu. Kenapa? Karena kalau iguana sehat itu pangkal ekor dan si pahanya itu semok guys.
Nah, yang paling penting yang kalian ngelihat lizard atau iguana atau yang lainnya itu dari pangkal ekor dan paha. Itu paling inti. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka full montok itu kalian ya itu berarti iguana sehat dan terurus lah. Dan hal lainnya itu dari motif tergantung kesukaan kalian iguananya. Iguananya mau motifnya belang atau misalkan kayak gini, itu terserah kalian. Tapi kalau menurut gua lebih suka yang mutasinya enak. Ini nggak tahu mutasinya kayak gimana, tapi kalau dari bapaknya sih lihat si Snow bagus ya. Nggak tahu nih anaknya. Ini si Mila ini betina sih menurut gua. Tapi belum fix juga karena gua beli label pertama babynya itu jantan. Jadi kalau expert itu si seller dari pertama dia lahir, nggak lahir lah, sekitar 30 cm itu udah tahu mana jantan mana betina. Itu bisa ada di center atau misalkan di sexing, itu rata-rata seller udah tahu ya kalau misalkan expert kayak Ervan. Tapi kalau gua ini masih labelnya jantan tapi menurut gua ini betina. Nah, so itu dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe guys. Semoga kalian suka sama iguana satu ini.